Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala. Hadirin salat zuhur, semoga Allah menerima salat zuhur kita di siang ini dan mengampuni apa yang menjadi kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian rutinitas kita di siang hari ini untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kegiatan ini tidak didapatkan mungkin di tempat yang lain. Coba tanyakan kepada yang kerja di garmen, ada nggak kajian? Atau di tempat bengkel, ada nggak kajian? Ya, nyatanya kita harus terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkumpulan ini, saling mengingatkan. Terlebih yang akan kita baca di siang ini adalah hadis yang luar biasa. Sebelum memulai dalam membaca hadis, ana akan membacakan satu keadaan atau keadaan-keadaan para salaf ketika disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya, atau ketika mempelajari hadis, mendengarkan hadis. Ya, di antaranya adalah Imam Malik rahimahullah, apabila beliau ingin meriwayatkan hadis, membacakan hadis kepada murid-muridnya, beliau membaca hadis dalam keadaan berwudu. Bahkan ada seorang salaf yang ketika itu sakit terbaring dan ingin dibacakan hadis, maka beliau memaksakan diri untuk duduk. Ya, kemudian juga Al-Imam Az-Zuhri. Siapa yang tidak kenal Imam Az-Zuhri? Seorang penuntut ilmu harus tahu siapa Imam Az-Zuhri, yang mengumpulkan sunnah-sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Az-Zuhri ini adalah orang yang paling humble, paling mudah bermuamalah dengan orang lain. Ya, tidak introvert, ya, mudah bergaul. Akan tetapi ketika disebutkan di hadapannya Nabi SAW dan sabda-sabdanya, maka dikatakan engkau tidak akan mengenalnya, dan dia pun tidak bakalan mengenal engkau, saking menghormati dan mengagumi apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kita baca kali ini adalah suatu panggilan yang luar biasa, yang sebelumnya mungkin sebelum dibaca coba dikasih 20 detik atau 10 detik untuk mengingat kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar lebih mengena, ya. Karena ini adalah panggilan kasih sayang dari Yang Maha Menciptakan. Ya, kalau kita dipanggil oleh mudir, langsung yang lepon mudir. Kalau kata Abdullah bin Mas'ud, apabila ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran, dengar baik-baik, karena bisa jadi ada perintah yang harus dilaksanakan atau larangan yang harus ditinggalkan. Nah, sekarang ini mengenai hadis qudsi. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar, berarti langsung, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini berarti hadis qudsi, ya. Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu semua dosa yang ada padamu
dan aku enggak peduli dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Ini anak Adam yang dipanggil. Kita semua adalah anak Adam. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka 'ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali." Wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu dan aku enggak peduli dengan dosa-dosamu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau berjumpa menghadapku dan membawa dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Hadis ini luar biasa. Bahkan ada komentar dari ulama, dikomentari oleh ulama, ditanggapi oleh ulama. Di antaranya Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah. Hadzal hadis bisyarah 'azimah. Hadis ini adalah kabar gembira yang agung. Wa hilmun wa karamun wa 'azimun. Penuh kelembutan, kemurahan yang luar biasa. Wa ma la yuhsa min anwa'il fadli wal ihsan war ra'fah war rahmah wal imtinan. Serta mengandung banyak bentuk keutamaan, kebaikan, kasih sayang, rahmat dan anugerah yang tak terhitung. Ini banyak sekali komentar-komentar. Ketika mendengar ini, banyak para ulama salaf yang sangat kagum dan sangat malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur. Di sini Allah memanggil dengan ya ibna Adam. Kalau dalam hadis qudsi itu ada dua. Ya ibna Adam, kemudian ya ibadi. Ini panggilan-panggilan kasih sayang. Beda dengan dipanggil nama ya, wahai fulan. Tapi Allah memanggil wahai anak Adam. Coba tanyakan kepada anak kita, wahai anakku, itu rasanya beda. Anakku, istriku, dia sandingkan. Ya ibnu Adam. Ini Allah memanggil dengan ibnu Adam. Seolah-olah Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya kita adalah anak Adam yang pernah salah satu kali. Kemudian dengan sebab itu dikeluarkan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Bertaubat dan Allah mengampuninya. Nah, kita harus mengikuti itu. Kemudian yang kedua, Allah memanggil dengan ya ibna Adam. Ini sebagai bentuk memuliakan makhluknya, sebagaimana dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Ya, ma'asyiral muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil atau menyeru, innaka ma da'autani wa rajautani. Selama engkau berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya ampunan itu di antara caranya pertama adalah apa? Berdoa. Karena orang yang berdoa itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya butuhnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka. Dalam syair, "La tas'alanna bunayya Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina ma yus'alu yaghdabu." Ya, jangan nanya kepada Bani Adam suatu kebutuhan, tapi mintalah kepada pintu yang tidak akan pernah tertutup. Allah akan marah jika tidak diminta, sedangkan Bani Adam, manusia ketika diminta akan marah. Allah adalah
Rabb yang tidak pernah bosan dengan permintaan kita. Di pagi hari kita minta surga, di siang kita minta surga, di malam hari kita minta di kelancaran rezeki, kemudian di pertengahan malam kita meminta kelancaran rezeki, dan Allah tidak bosan. Kalau manusia tadi minta bakso, sekarang minta bakso, malam minta bakso. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya di antara untuk mendapatkan ampunan berdoa dan penuh harap. Ya, sebagaimana contohnya adalah Nabi Ibrahim. Beliau berkata, "Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin." Nabi Ibrahim mengatakan, dan dialah Allah yang sangat aku harapkan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Nabi sekali bernabi, bukan sekali bernabi, malah Khalilullah, tetap mengharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimullah yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa itu? Nabi Musa. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi. Wahai Rabbku, aku telah menzalimi diriku. Ini sebuah pengakuan, penyesalan dan harapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk permintaan selanjutnya, yaitu apa? Faghfirli, ampuni aku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, faghfaralah. Allah langsung ampuni. Faghfaralah, Allah langsung ampuni. Bahkan para salaf ketika melakukan kesalahan, bukan hanya berdoa, meminta ampun dan berharap, tapi mereka menebus kesalahan mereka. Di antara mereka apabila ketinggalan sholat malam, ada yang saum, ada yang sedekah dan lain sebagainya, dengan bentuk harapan supaya Allah mengampuni mereka dan tidak diazab di akhirat kelak. Kemudian juga Amr bin As ketika menghadapi sakaratul maut, beliau beliau berkata, Allahumma amartana fatarokna, wa nahitana farqibna, wa la yas'una ila maghfiratak. Ya Allah, Engkau telah memerintahkan kami, akan tetapi kami meninggalkan perintahmu. Engkau telah melarangkan kami, tapi kami melakukannya. Kemudian wala yas'una ila maghfiratuk. Tidak ada yang dapat melampangkan keadaan kami selain ampunanmu. Ini harapan para salaf. Ini menunjukkan bahwasanya kalau meminta ampunan, kita butuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dengan tidak memikirkannya lagi. La ubali, enggak peduli. Kalau kita ada santri atau ada anak kita melaksanakan atau melakukan kesalahan kepada kita, itu kepikiran terus tadi kemarin, gitu kan. Ya. Kita dengan kesalahan kita saja kepikiran, kena tilang saja udah kepikiran, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku enggak peduli, udah. Sudah ampuni. Kemudian, ya ibna Adam, wahai anak Adam, law balagat dzunubuka anana as-sama thumma astaghfarni ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, jika seandainya dosamu setinggi langit, kemudian kau memohon ampunan kepadaku, niscaya aku memberikan ampunan kepadamu dan aku tidak beli. Saking bumi sudah penuh, numpuk sampai ke mana? Sampai ke atas, menebus langit. Ya, kalau di HP bisa menyimpan berapa giga memori kesalahan di sana. Mungkin paling banyak ada 1 tera ya HP. Ini udah saking penuhnya, di HP udah nggak bisa, udah penuh sampai menembus langit. Ya, ghafartu laka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku akan ampuni wala ubali, aku nggak peduli. Dan ini syaratnya adalah apa? Mengenai dosa itu, dosa ada 3 ya. Dosa syirik yang mana itu tidak akan diampuni kecuali bertobat. Ya, Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang syirik. Kemudian juga yang kedua, dosa yang dilakukan oleh hambanya bermaksiat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dosa yang dilakukan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini harus meminta halal, meminta maaf, meminta dihalalkan oleh saudara kita yang kita zalimi. Di antara bukti bahwasanya Allah itu Maha Pengampun
Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim." Al-Maidah ayat 74. Allah berfirman, tidakkah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Menyayangi. Di sini dikatakan, Ibnu Katsir mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, da'allahu ila maghfiratihi. Allah mengundang, mengajak orang-orang untuk mendapatkan ampunannya. Siapa itu? Man za'ama annal masih huwa Allah. Yang meyakini bahwasanya Isa itu adalah Allah. Yang meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Allah. Yang mengatakan bahwasanya Uzair itu anak Allah, yang mengatakan Allah itu fakir, yang mengatakan Allah itu pelit, yang mengatakan Allah itu Trinitas. Allah masih mengajak. Kalau seandainya mereka beristighfar, bertaubat, Allah akan ampuni. Bahkan di sini dikatakan ada yang lebih. Allah mengajak kepada yang lebih parah dari itu, yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang tinggi. Siapa itu? Fir'aun. Allah masih membuka, tapi mereka tidak bertaubat. Ya, kemudian mengenai dosa terhadap dirinya sendiri di hadapan Allah, cukup beristighfar. Adapun istighfar dan tobat, ya. Adapun apabila dilakukan dosa tersebut dilakukan terhadap saudara kita, maka ini harus minta dihalalkan. Sebagaimana dalam hadis, man kanat lahu madlamah li akhihi min ardihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yawm. Barang siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya dalam kehormatannya atau sesuatu yang lain, maka mintalah dihalalkan darinya sebelum hari ini, sebelum nanti tidak ada lagi gunanya dirham dan dinar. Kemudian juga ada perkataan yang luar biasa dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Kalau memang mau dicatat ini, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, innaka antal qallaha azza wa jalla bi 70 dzanban fima bainaka wa bainahu ahwanu alaik. Sesungguhnya engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan 70 dosa. Di antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala saja itu lebih ringan min antalqahu bidzanbin wahid, daripada engkau menemui atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bidzanbin wahid, dengan dosa, satu dosa yang dilakukan fima bainaka wa bainal ibad, yang kau lakukan terhadap hamba-hamba yang lainnya. Kemudian di yang terakhirnya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau berjumpa denganku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kau bertemu denganku tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, aku akan menjumpaimu dengan sepenuh ampunan, sepenuh bumi ampunan untukmu. Dan ini banyak sekali yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Di antaranya hadis bitokoh, engkau sudah melakukan ini. Sudah hancur, sudah ini hamba sudah mengakuinya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad satartuka fid dunya wa ana aghfiruka al-yawm. Aku di dunia aku sudah sembunyikan, dan sekarang aku ampuni. Bahkan ada yang lebih dari itu. Bagaimana ampunan Allah luas. Ketika syafaatul uzma, Rasulullah datang tiga kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait umatnya. Pertama, Rasulullah meminta agar dikeluarkan di dalam hati Allah memerintahkan agar mengeluarkan di hamba-hamba Allah yang di dalam hatinya seberat biji gandum. Kemudian ada yang lebih ringan dari itu, diperintahkan untuk dikeluarkan seberat biji zarrah, biji sawi. Bahkan ternyata yang ketiga kalinya Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cari, coba di para hamba itu ada keimanan yang lebih ringan daripada biji sawi. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi ampunan Allah, yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, ya Rabbi idzan li fi ma qala la ilaha illallah. Wahai Rabbku, izinkan aku untuk mengeluarkan orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa 'azamati
demi kemuliaanku, keagunganku, kebesaranku dan keperkasaanku, la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya aku akan mengeluarkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan di antara yang lebih menarik lagi, di antara luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sungguh aku mengetahui orang yang masuk surga paling terakhir. Dan dia orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah." Seorang didatangkan di hari kiamat, fayuqal, dikatakan, "I'ridu alaihi sigharu dzunubihi." Dikatakan kepada malaikat, tampakkan kepada dia dosa-dosa kecil dia. Warfa'u anhu kibaraha, dan jangan ditampakkan dosa-dosa besar dia. Fatu'radu alaihi sigharu dzunubihi, maka ditampakkan dosa-dosa kecilnya. Fayuqal, dikatakan kepada orang ini, amilta yauma kadza wa kadza wa kadza, engkau di hari ini melakukan ini. Dan dia merasakan, dan dia bisa mendustakannya. Kemudian dikatakan, fa innalaka makana kulli sayyi'atin hasanah. Setiap dosa yang kamu barusan lakukan, kami gantikan menjadi satu kebaikan. Dosa, keburukan, Allah ganti menjadi satu kebaikan. Kemudian orang ini melihat ada dosa-dosa yang lain yang tidak ditampakkan, dengan harapan itu menjadi kebaikan. Beliau mengatakan, Rabbi qad amiltu asya la arahuna. Wahai Rabbku, aku melakukan dosa besar, tapi aku enggak ngeliat di sini. Maka ketika itu Rasulullah SAW tersenyum ketika meriwayatkan hadis ini. Betapa agungnya ampunan Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak berbuat syirik. Bahkan orang ini mendapatkan 10 kali lipat lebih kerajaan dunia di surga nanti. Luar biasa. Ini ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perbanyak istighfar. Istighfar di dunia itu bermanfaat. Istighfar di akhirat tidak bermanfaat. Maka ada hadis, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah bagi barang siapa yang mendapatkan di catatan amalnya ada istighfar yang banyak, karena di akhirat minta ampunnya enggak ada gunanya. Tapi sekarang di sini tercatat, dan benar-benar ternyata ini menunjukkan orang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus beristighfar? Ya, kata Ibnu Jauzi mengatakan, ta'ammaltu fil ma'asi fawajadtu annahu la yumkinu lil insani abadan an yaf'ala al ma'siyah illa bi istimali ni'matin min ni'amillahi alaih. Aku perhatikan dari jenis maksiat, aku mendapatkan tidak mungkin seseorang melakukan maksiat kecuali dia menggunakan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak kelalaian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita lalaikan di hadapannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.